Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 1 April 2024. Masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Terminal Amplas Medan siap menampung pemudik yang ingin pulang kampung dengan mengerahkan puluhan armada bus layak operasional dan fasilitas sarana prasarana gedung yang memadai. Menghadapi mudik Lebaran 2024, Terminal Amplas Medan yang telah direnovasi oleh pemerintah diresmikan Presiden Joko Widodo setahun lalu memiliki gedung sarana dan prasarana yang baru serta lebih tertata rapi. Dari pantauan liputan TVRI tidak ada terjadi lonjakan penumpang dan hanya tampak beberapa calon penumpang yang menunggu keberangkatan bus di terminal. Untuk harga tiket di beberapa loket saat ini belum ada mengalami kenaikan dan masih harga normal. Kepala Terminal Amplas Medan Even Ezer mengatakan para supir maupun kendaraannya telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas termasuk dengan tes urin serta kelayakan kendaraan. Selain itu juga pihaknya siap melayani pemudik dengan melibatkan unsur TNI Polri memberikan pelayanan keamanan maupun kenyamanan. Bahwasanya dalam hal menyikapi arus mudik atau angkutan lebaran tahun ini, pada dasarnya kita siap, baik dari segi keamanan, kita juga sudah berusaha koordinasi terhadap instansi terkait seperti dari kepolisian, dari Koramil yang bisa turut membantu dari segi keamanan, kenyamanan dari penumpang. Selain itu pula kita juga berusaha kita upayakan sedapat mungkin untuk kenyamanan para calon penumpang. Pemirsa, beberapa hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kepadatan pemudik sudah terlihat di stasiun kereta api Medan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menyediakan kereta tambahan. Kepadatan pemudik terlihat di stasiun besar kereta api Medan. Hal ini sudah terjadi sejak momen libur panjang Paskah yang dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Manajer Humas PT KAI Div 1 Sumbagut Anwar Solihin mengatakan, saat ini tiket mudik Lebaran sudah terjual sebanyak 57.000 tiket. 26% tiket sudah terjual dari 200.000 tiket yang disiapkan untuk pemudik yang akan melakukan arus mudik Lebaran. PT KAI juga memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang pada H-3 hingga H-1 Lebaran. Pihak PT KAI juga sudah menyediakan kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Kereta tambahan yang akan disiapkan oleh PT KAI adalah kereta api Sribilah Utama fakultatif yang akan menghubungkan Medan Rantau Perapat mulai 31 Maret sampai 21 April 2024 dengan kapasitas angkut sebanyak 530 tempat penduduk. Kita menyediakan sebanyak 219.200 tiket. Nah, itu akan kita sediakan selama 20 hari untuk mengakomodir masyarakat yang ingin melakukan mudik. Sampai dengan hari ini telah terjual sebanyak 57.000 atau baru terjual sekitar 26%. Itu meningkat. Jadi memang karena kita jalankan KA tambahan, tadi yang saya sampaikan KA tambahan itu jadi meningkat. Jadi peningkatannya juga lumayan, namun nanti kami akan lihat, akan kita pantau seperti apa. Kalau memang masyarakat yang ingin menggunakan masih kekurangan tiket, tapi kami yakin itu sudah cukup untuk mengakomodir masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga desa Sirambas, Kecamatan Penyambungan Barat, Mandiling Natal mendatangi kantor Balai Desa setelah mereka tidak lagi termasuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa.
Emosi Makmak ini tak terbendung lagi. Mereka meluapkan amarahnya setelah mengetahui nama mereka dicoret dan ditukar oleh kepala desa sehingga mereka tidak lagi menerima bantuan BLT. Bahkan, Makmak ini sempat bersetegang dan adu mulut dengan perangkat desa dan kepala desa. Ratusan masyarakat desa ini menanggapi penyaluran BLT yang dilakukan perangkat desa tidak tepat sasaran. Pasalnya, warga mengaku BLT yang seharusnya disalurkan kepada warga yang kurang mampu justru disalurkan kepada kepala desa ke beberapa pihak keluarganya dan kelompok yang telah memenangkannya dalam pemilihan kepala desa kemarin. Karena kesal dengan tingkah kepala desanya, beberapa warga melempari atap kantor desa itu dengan batu serta beberapa kali memukul meja dan kursi plastik yang ada di dalam kantor desa tersebut. Beruntung, emosi warga ini dapat ditenangkan oleh petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi. Keadilan. Kenapa rupanya keadilannya, Kak? Soalnya bang ini nggak adil, yang keluar dari BLT ini Nah. yang pantas yang masuk BLT, sedangkan yang masuk BLT ini nggak pantas bang. Oh, berarti yang nggak pantas masuk BLT dimasukkan ke BLT. Perdemonya ini kan masyarakat sudah mendemo, Aha. tentang indikasinya bahwasanya yang BL yang dibagi cuman pemilihnya sendiri gitu bang. Oh, berarti yang dibagi BLT cuma pemilih dia ya, Bang ya? Warga lain nggak dibagi Iya. gitu, Bang? Warga lain memang dibagi tapi dikeluarkan gitu bang. Oh, dikeluarkan. Terutama khususnya untuk pemilih-pemilih lawan politiknya bang. Pokoknya semoga Bupati Mandailing Natal bisa istilahnya cepat beliau. Sekitar 5 hektar lahan persawahan padi warga desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba diserang hama tikus di umur 90 hari setelah musim tanam. Kepala Desa Nauli Parlaungan Siagian mengatakan sekitar 2 minggu terakhir setelah petani melakukan musim tanam padi, hama tikus menyerang lahan pertanian warga di beberapa dusun Desa Nauli. Akibat hal tersebut sekitar 2 hektar lahan persawahan yang ada di desa tersebut mengalami gagal panen pada tahun ini. Dan para petani juga sebagian telah melakukan pengolahan lahan kembali atau akan menanam kembali. Parlaungan mengaku serangan tikus di lahan sawah warga Desa Nauli dapat dikatakan paling parah dari sebelumnya. Akibat serangan hama tikus ini banyak batang tanaman padi warga yang patah sehingga dapat dipastikan hasil panennya nanti akan berkurang. Kurang kompakan masyarakat di sini lah Pak. Kadang di waktu dulu, zaman dulu, kita dulu kalau mau membibit harus sawahnya kita ini semua dibersihkan dulu. Jadi kalau sekarang belum bersih sawahnya udah dikasih bibit, jadi hama tikusnya tetap di sini-sini aja. Cuman itu Pak kekurangan masyarakat ini. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita ini ada perubahan lah. Sementara itu, Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kabupaten Toba, Depon Sianipar mengatakan sebelumnya pihaknya telah menerima laporan dari warga Desa Nauli tentang serangan hama tikus di lahan persawahan dengan melakukan penyuluhan dan memberikan bantuan racun tikus. Selain itu, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Toba akan segera memberikan bantuan racun tikus dan berharap peran proaktif dari para petani dalam upaya pengendalian hama tikus tersebut. Saya Depon Sianipar. Saya di bidang hama dan penyakit tanaman di Kabupaten Toba. Jadi kemarin terkait laporan dari masyarakat yang di Kecamatan Sigumpar, dulu waktu bulan November kemarin kami telah turun ke lapangan untuk melakukan perobohan tikus. Tapi kemarin masyarakat tidak hadir dan kami hanya jumpa dengan kepala desa. Jadi setelah ada laporan masyarakat di bulan 3 kemarin ada serangan tikus di Desa Nauli, kami langsung turun ke lapangan Pak. Pemirsa, Kesatuan Niaga Seluler Indonesia KNCI Sumatera Utara menggelar acara buka puasa bersama di Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus KNCI Sumut, para tamu undangan, dan puluhan anak yatim.
Ketua Dewan Pengurus Daerah KNCI Sumut Rudi Irawan dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Ia juga mengungkapkan rasa bangganya atas kerja keras panitia dan dukungan dari para provider operator seluler yang telah mensukseskan acara ini. Acara buka puasa bersama ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan rasa kepedulian antara sesama. Selain itu untuk memberikan energi positif serta kekuatan organisasi ke depannya. Acara ini dihadiri oleh sekitar 500 anggota KNCI Sumut dari berbagai daerah dan juga provider telekomunikasi. Selain buka puasa bersama, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Tito Munandar dan Ibrahim Umar alias Ketua Limpol. Rudi Irawan mengatakan bahwa KNCI Sumut selalu berkomitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Kegiatan informal seperti ini dapat meningkatkan hubungan silaturahmi antar anggota serta saling membantu dalam memajukan bisnis. Melalui komunitas ini diharapkan dapat lebih meningkatkan sumber daya manusia seperti menambah ilmu dan pengalaman. KNCI Sumut berharap acara ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama. Melaksanakan kegiatan acara buka bersama ke seluruh pedagang seluler dan seluruh pengurus KNCI di Sumatera Utara bersama dengan anak yatim. Apa tujuannya dari tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi dan kemudian ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang selama ini telah diberikan. Makanya ini salah satu bentuk kebersamaan teman-teman seluruh pengurus di daerah. Sementara itu di akhir acara, KNCI Sumut memberikan santunan berupa paket sembako dan uang kepada puluhan anak yatim serta door prize kepada seluruh pengunjung. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Puluhan anak yatim piatu di Medan mengikuti kegiatan program Ramadan 1445 Hijriah yang diusung TVRI Sumut melalui Dharma Wanita Persatuan DWP TVRI Sumut berkolaborasi dengan Dompet Duafa Waspada melalui wisata Ramadan. Wisata Ramadan 1445 Hijriah ini diawali dengan berkunjung ke Masjid Agung Medan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya para anak yatim ini diajak berkunjung ke museum dan Galeri Rahmat untuk melihat satwa liar internasional dan diajak berkeliling museum untuk melihat beraneka ragam satwa liar yang ada di museum tersebut. Salah seorang anak yatim, Rafa, mengatakan ia sangat bersyukur diajak ke museum oleh pengurus Dharma Wanita TVRI Sumut bekerjasama dengan Dompet Duafa Waspada untuk mengetahui suasana dan jenis-jenis aneka satwa liar. Sementara itu, manajer program Dompet Duafa Waspada, Halimatus Sa'dia, mengatakan wisata Ramadan kali ini dengan membawa anak-anak yatim ke museum dan Galeri Rahmat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak sekaligus memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak agar mereka merasa senang. Wisata Ramadan bagi anak-anak yatim dan duafa yang dilaksanakan merupakan kerjasama DWP TVRI Sumatera Utara dan juga Dompet Duafa. Pelaksanaannya hari ini merupakan kunjungan ke Masjid Agung, sholat berjamaah di sana, dilanjutkan dengan Museum Rahmat, Galeri, dan juga diakhiri dengan TVRI Stasiun Medan yang merupakan buka bersama anak yatim dan kaum duafa. Di sini nanti anak-anak tersebut akan melaksanakan kunjungan ke masing-masing ruangan sekaligus melihat persiapan ataupun pelaksanaan pekerjaan di Televisi Republik Indonesia. Ungkapan yang sama dikatakan Ketua Dharma Wanita TVRI Sumut, Devi Tahrizal. Kegiatan ini merupakan kegiatan ketiga bersama TVRI Sumut dalam mengisi waktu luang anak-anak di bulan Ramadan dengan diberikan edukasi pendidikan tentang agama maupun ilmu pengetahuan. Anak-anak diajak berkeliling untuk melihat ruang redaksi dan produksi hingga proses penyiaran di Studio 1 dan Studio 2, serta berbuka puasa bersama di TVRI Sumut. Perasaannya senang, bahagia, terima kasih kepada TVRI sudah mengajak kami jalan-jalan. Semoga TVRI maju dan jaya terus. Program ini yaitu kegiatan membawa
anak-anak yatim duafa, yakni berjumlah 30 orang. Satu harian ya, mulai dari tadi siang kita sholat berjamaah di Masjid Agung, kemudian dilanjutkan berwisata di Rahmat Galeri atau Museum Rahmat di Kota Medan ini. Kemudian insya Allah nanti selepas dari sini ya, setelah mengedukasi anak-anak tentang kegiatan yang ada di Rahmat Galeri ini, kita lanjut ke berbuka puasa ke TVRI Sumatera Utara. Selain berbuka puasa bersama, juga dilaksanakan pembagian bingkisan dari dompet duafa waspada dan Dharma Wanita TVRI Sumut yang diberikan langsung oleh Ketua DWP TVRI Sumut Nyonya Devita Rizal kepada anak yatim piatu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Malam Nuzulul Quran menjadi malam penuh keberkahan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipatkan gandakan pahala umat Islam yang memperbanyak ibadah di malam tersebut. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Majelis Misbahul Muslimin Sumatera Utara memperingati Nuzulul Quran di Masjid Nur Hasanah, Jalan Garu Medan malam tadi. Peringatan malam Nuzulul Quran ini dilaksanakan usai buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tema Nuzulul Quran, kita tingkatkan ibadah di bulan Ramadan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah demi menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketua Umum Majelis Misbahul Muslimin Sumatera Utara, Ustadz Mansur Daud Lubis mengajak masyarakat menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana peningkatan ibadah dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Maka dari itu tujuan kami, karena memang di dalam Al-Quran itu juga dikatakan bahwa memang umat itu harus bersatu, berdamai, apalagi ini momen Ramadan, memang harus kita jadikanlah Ramadan ini adalah memang untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, menjaga persatuan dan kesatuan negara itu juga termasuk ibadah. Jadi maka dari itu ya kami mengajak kepada kita semuanya, terkhusus masyarakat Indonesia, untuk kita jagalah persatuan. Momen Ramadan ini bukan hanya di Ramadan ini kita menjaga persatuan itu, tapi di luar Ramadan kita juga mengamalkan apa yang ada isi di dalam kandungan Al-Quran. Ketua PD Al-Wasliyah Kota Medan, Haji Abdul Hafiz Harap mengatakan turunnya Al-Quran harus dimaknai dalam banyak perspektif. Selain bermakna dalam ibadah, juga membawa dampak yang baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nuzulul Quran ini kan adalah sebuah peristiwa turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Tentu turunnya Al-Quran itu harus dimaknai dalam banyak perspektif. Selain bermakna dalam ibadah, tentu makna dalam kehidupan sosial kemasyarakatan juga sangat penting. Terutama dalam situasi kondisi bangsa hari ini. Tentu terkait dengan khususnya kita di Indonesia, Medan, Sumatera Utara, terkait dengan aktivitas kita yang baru saja kita lalui. Kita baru selesai pemilu, banyak perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, dalam pandangan. Dan itu saya kira sudah selesai lah. Karena ayat-ayat Quran juga banyak menganjurkan kepada kita untuk menjadi umat yang bersatu. Dan kesatuan umat. Pemirsa, malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran agar manusia dapat lebih mencintai, mendalami dan mengamalkan isi maupun kandungan Al-Quran dalam kehidupan. Nuzulul Quran yang dilakukan di Masjid Nur Hasanah, Jalan Garu Medan diikuti dengan sangat antusias oleh seluruh jamaah masjid, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nuzulul Quran merupakan momen terjadinya penyampaian informasi atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad agar manusia bisa mencapai kebenaran. Malam Nuzul Quran disebut lebih baik daripada malam 1000 bulan, yang artinya mengerjakan amalan atau beribadah di malam tersebut nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 malam. Saat ini umat muslim telah memasuki fase ketiga atau 10 hari terakhir Ramadan. Ada satu malam pada fase ini yang sangat dinantikan, yaitu Lailatul Qadar. Meskipun tidak ada yang tahu pastinya, namun dalam hadis disebutkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan.
Al-Ustadz Mansyur Daud Lubis di hadapan Jamaah Masjid Nur Hasanah Medan mengatakan, bagi masyarakat yang ingin mengejar malam Lailatul Qadar, hendaknya memperbanyak amal ibadah sholat sunat, membaca Al-Quran, zikir, bersedekah, dan iktikaf atau berdiam diri di masjid. Karena Allah sudah menjanjikan orang yang beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan pada malam ganjil besar, kemungkinan akan meraih malam Lailatul Qadar. Ketua PD Al-Wahliyah Kota Medan, Haji Abdul Hafiz Harahap mengatakan, banyak hikmah yang bisa diambil dari turunnya Al-Quran, yakni ketakwaan, kesehatan, dan membangun persatuan dan kesatuan umat. Pemirsa, puluhan lansia yang merupakan janda du'afah melakukan kegiatan membaca Al-Quran sekaligus berbuka puasa bersama dalam rangka memperingati Nuzulul Quran serta menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebanyak 50 lansia janda du'afah di Kota Medan, Sumatera Utara memperingati Nuzulul Quran dan menyambut malam Lailatul Qadar dengan cara yang berbeda. Para lansia janda du'afah ini membaca Al-Quran secara bersama-sama sembari menunggu waktu berbuka puasa tiba di salah satu hotel di Kota Medan. Para lansia janda du'afah ini melantunkan ayat suci Al-Quran surah Al-Qadar yang memiliki arti dan makna keutamaan dalam malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Komunitas sosial Gerakan Istiqomah Sedekah melakukan hal ini guna memuliakan para lansia janda du'afah bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah umat muslim di bulan Ramadan. Relawan sosial Herlinda Wati Caniago mengatakan tak hanya mengaji Al-Quran dan berbuka puasa bersama, para lansia janda du'afah ini juga diberikan bantuan sosial berupa sembako serta baju layak pakai. Di sini kita membagikan, selain berbuka puasa ya, kita membagikan Al-Quran kepada nenek-nenek di sini, karena kan kebetulan ini sudah masuk ke 10 hari terakhir Ramadan yang sudah masuki masa Lailatul Qadar. Dan di sini kita sama-sama memberikan Al-Quran dan membaca Al-Quran bersama-sama yang seperti momennya Nuzul Quran. Wali Kota Binjai Dr. Andes Haji Amir Hamzah MAP melaksanakan buka puasa bersama alim ulama dan masyarakat sekaligus melepas tim safari Ramadan Kota Binjai tahun 1445 Hijriah di Masjid Al-Fatih Al-Quran Center Kota Binjai. Safari Ramadan yang dilaksanakan tahun ini diikuti oleh perwakilan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Binjai dan mengunjungi 37 masjid dan musola yang ada di Kota Binjai. Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan, safari Ramadan merupakan sarana membangun komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat melalui tausiah dan ceramah. Selain itu, tim safari Ramadan juga menampung dan menyerap berbagai informasi dan aspirasi dari masyarakat. Wali Kota Binjai mengungkapkan rasa harunya sebab ini merupakan kali pertama pelepasan tim safari Ramadan Pemko Binjai diadakan di Masjid Al-Fatih. Wali Kota Binjai Amir Hamzah menilai begitu antusiasnya masyarakat untuk ikut melaksanakan ibadah di Masjid Al-Fatih ini dan pihaknya akan menjadikan Masjid Al-Fatih juga Al-Quran Center menjadi ikon Kota Binjai. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan di halaman Masjid Al-Fatih. Saya sungguh merasa terharu dan bangga. Sejak malam tarawih pertama hingga hari ini saya melihat begitu antusiasnya masyarakat ikut melaksanakan tarawih di samping sholat-sholat wajib yang lainnya, sholat sunat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini setahun yang lalu, tidak terasa. Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Desember 2022. Kita sama-sama dengan ulama, dengan keluarga almarhum Pak Juliadi meletakkan pertama pembangunan masjid ini. Turut hadir Wakil Wali Kota Binjai Haji Rizky Yunanda Sitepu STPMP, Danyon Rider 100 Prajurit Setia Mayor Infanteri Agus Muhtadi SE, Kajari Kota Binjai Jufri SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Kota Binjai Bahtiar SH, dan ratusan warga Binjai. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Padang Lawas, ratusan anak yatim yang berada di desa Ujung Batu 1 hingga 5 Kecamatan Hutaraja Tinggi mendapatkan santunan serta bingkisan lebaran pada kegiatan safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas.
Kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Padang Lawas merupakan agenda rutin setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten akan mengunjungi setiap kecamatan selama bulan suci Ramadan di Kecamatan Hutaraja Tinggi yang berada di pusat Desa Ujung Batu 3. Dalam kegiatan Safari Ramadan, pemerintah Kabupaten Padang Lawas memberikan santunan serta bingkisan lebaran kepada 563 anak yatim Desa Ujung Batu 1 hingga Ujung Batu 5. Haji Sujito sebagai tokoh Jawa menyambut baik kedatangan pejabat Bupati Palas bersama pimpinan OPD lainnya. Ajang silaturahmi di bulan Ramadan merupakan kegiatan yang mulia, apalagi dengan masyarakat trans yang butuh perhatian dari pemerintah daerah. Kabupaten Padang Lawas. Dan seluruh alhamdulillah atas kehadiran Bapak PD Bupati Kabupaten Padang Lawas berikut seluruh OPD yang hadir, tentunya ini akan membawa berkah tersendiri kepada masyarakat Ujung Batu 3, khususnya umumnya para tinggi. Dan mudah-mudahan dengan kunjungan Pak PD ini juga akan dibarengi dengan beberapa pembangunan yang ada di utara Jateng ini untuk tahun anggaran 2024 dan 2025. Amin. Ya, amin. Sementara itu, Haji Sujito berharap agar pemerintah Padang Lawas dapat membantu permasalahan sertifikat warga serta pembangunan jalan yang hingga kini masih belum selesai. Pada bulan suci Ramadan, banyak cara untuk melakukan amal baik untuk meraih ridho Allah. Salah satunya dengan berbagi takjil kepada sesama muslim yang sedang berpuasa, khususnya yang sedang berada di perjalanan. Seperti yang dilakukan perawat RSUD Tanjung Pura yang tergabung di organisasi Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPK PPNI yang melaksanakan kegiatan berbagi takjil di depan Rumah Sakit Umum Tanjung Pura di Jalan Khair Anwar, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kegiatan berbagi takjil ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT PPNI ke-50 tahun bertepatan di bulan Ramadan, sehingga para perawat tersebut berinisiatif meluangkan waktunya di sela kesibukannya merawat pasien untuk berbagi takjil kepada pengguna jalan yang melintas. Masyarakat mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan para perawat RSUD tersebut dengan turun ke jalan memberikan takjil. Jumlah takjil yang dibagikan sebanyak 1.000 kotak takjil kepada setiap pengguna jalan yang melintas di depan rumah sakit. Salah seorang perawat mengatakan biasanya selagi bentuk kegiatan sosial para perawat yang ada di RSU Tanjung Pura menggelar sunat massal. Namun karena momen Ramadan, kegiatan dibuat berupa pembagian takjil. PPNI Rumah Sakit Tanjung Pura mengadakan bakti sosial lah, pemberian takjil untuk kawan-kawan semua sama masyarakat semua lah. Harapan ini kan kegiatannya apa? Ya memberi apa lah, rezeki sama apa, berbagi bersama untuk semua gitu. Ini kedepannya agenda ini akan terus dilakukan itu? Insya Allah, kalau katanya apa akan kita lakukan. Ya, biasanya kan kita lakukan sunat massal kan gitu. Nah, karena ini dalam bulan Ramadan, jadi kami adakan pembagian takjil. Kegiatan sosial akan terus dilakukan seperti menggelar sunatan massal, pengobatan gratis dengan harapan bisa mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi sulitnya perekonomian. Di informasi lainnya, pemirsa, 10 hari menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah toko pakaian murah serba 35.000 ramai dikunjungi pembeli dari dalam dan luar kota di Panyabungan, Mandailing, Natal. Akibat sulitnya perekonomian masyarakat kalangan bawah menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, toko pakaian murah serba 35.000 menjadi pilihan utama sejumlah warga di kota Panyabungan, Mandailing, Natal untuk berbelanja pakaian lebaran. Ramainya warga yang berbelanja pakaian di toko murah ini salah satu alternatif warga untuk membutuhi perlengkapan lebaran Hari Raya. Terlihat warga lebih memilih berbelanja di toko murah daripada di pasar modern dan tradisional. Menurut warga, selain harga pakaian yang murah, kualitas pakaian serba 35.000 ini juga tidak kalah dengan pakaian yang dijual di toko lain yang ada di pusat perbelanjaan. Selain pakaian, di toko ini juga menjual sandal, sepatu, dan juga jam tangan serta keperluan lebaran lainnya. Ekonomi rakyat juga. Ya, inilah salah satu sasaran masyarakat. Oke Bang, jadi ya saat ini konsumen kita dari hari-hari biasa Bang meningkat nggak Bang? Lebih meningkat. Diadain semua barang diadain. Diadain itu serba 35 semua Bang ya?
Ramainya pembeli baju lebaran jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah juga menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Mereka juga mengaku mengalami kenaikan omset penjualan hingga 50%. Murah, terjangkau harganya. Untuk kualitas bajunya sendiri sama yang dijual di toko biasa itu? Sama aja Bu ya? Ini rencana mau ngambil kalau bisa setengah kodi. Setengah kodi, oh dua lagi. gitu. Ini akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, mertua Situngkir terpilih sebagai Ketua Persadaan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia periode tahun 2024-2029. Persadaan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia akan mewarisi tona atau pesan opung terdahulu. Pomparan Raja Silahi Sabungan yang tergabung dalam 8 marga diantaranya adalah Lohi Raja, Tungkir Raja, Sondi Raja, Butar Raja, Dabaruba Raja, Debang Raja, Batu Raja, dan Tambun Raja menghadiri acara musyawarah besar kedua Persadaan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia di Hermina Convention Hall Pardede International Hotel Medan yang berada di Jalan Juanda Medan, Sumatera Utara kemarin. Musyawarah besar kedua ini dipandu langsung oleh pimpinan sidang yang diketuai oleh Endin Sihaluho. Dalam agenda tersebut, pimpinan sidang mengesahkan perangkat musyawarah besar seperti jadwal acara, tata tertib acara, rancangan AD, ART, dan bagan struktur Persadaan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia periode tahun 2024-2029 yang akan dilantik ke depannya. Hasil musyawarah besar kedua ini, tim formatur menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara Persadaan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia 2024-2029. Musyawarah besar menetapkan mertua Situngkir terpilih sebagai Ketua Persadaan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia periode tahun 2024-2029. Hal tersebut dituangkan pada berita acara musyawarah besar Persadaan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia periode tahun 2024-2029. Ketua Persadaan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia periode tahun 2024-2029, mertua Situngkir mengatakan bahwa Persadaan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia akan mewarisi tona atau pesan opung terdahulu. Mengenai kegiatan hari ini adalah musyawarah besar kedua Persada Pomparan Raja Silahi Sabungan. Jadi pada kesempatan ini memang kita sudah ada ketua umum terpilih dan pemilihan ini adalah berdasarkan secara musyawarah. Program unggulan artinya dalam rangka persatuan dan kesatuan seluruh Pomparan Raja Silahi Sabungan supaya saling kasih dan juga mewarisi apa kira-kira tona atau pesan dari opung kita terdahulu supaya kita hidup rukun dan damai. Sementara itu, ketua terpilih berharap kepada kepengurusan yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dan kepada seluruh anggota dapat bekerja sama dalam memajukan dan membesarkan PPRS Indonesia. Pemirsa, anak sekolah minggu HKBP Melati Resort Helvetia Sada melakukan kegiatan Jalan Salib untuk ikut serta merasakan penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum dilaksanakan kegiatan Jalan Salib, anak-anak sekolah minggu terlebih dahulu mengikuti ibadah singkat bernyanyi dan bersuka cita untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan Pendeta JTP Aruan. Dalam kegiatan Jalan Salib ini, anak sekolah minggu menceritakan kembali sekilas penderitaan Tuhan Yesus mulai dari penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban hingga mati di kayu salib dalam upaya penebusan dosa manusia. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk dapat mengenal Yesus Kristus lebih mendalam. Selain itu juga momen ini diharapkan dapat menjadikan anak-anak sekolah minggu lebih memahami akan makna kasih Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pendeta HKBP Melati Resort Helvetia Sada, JTP Aruan, STH memberikan apresiasi atas antusias anak-anak sekolah minggu. Walaupun gerimis, mereka tetap bersemangat untuk mengikuti Jalan Salib yang dilaksanakan di sekitar Jalan Helvetia Raya.
Sungguh kami bersukacita melihat kreativitas anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Mereka boleh merasakan bagaimana Yesus menderita sampai mati di atas kayu salib. Sungguh Yesus benar-benar mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Biarlah pengorbanan Yesus, kasih Yesus boleh hadir dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sementara itu, Bibelfro Rame Berlian Boru Sinaga menyampaikan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang yang selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekolah minggu melalui kegiatan Paskah yang dilakukan setiap tahunnya. Acara ini berjalan dengan baik. Kami guru-guru sekolah minggu yang mengajari mereka selama lebih kurang 2 minggu. Kami melihat luar biasa semangat mereka. Jadi kami sangat senang dan bersemangat kembali untuk mengajari mereka. Dan melalui jalan salib ini kami berharap agar adik-adik sekolah minggu mereka semakin dapat merenungkan dalam diri mereka, merenungkan kembali bagaimana Yesus telah menderita, mati di kayu salib, menebus dosa mereka. Selain kegiatan Jalan Salib, anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk berkreasi mengikuti kegiatan membuat salib, lomba mewarnai untuk Horong 1, lomba ranking 1, Horong 2, dan Horong 3, tebak kata Alkitab. Ya, pemirsa, sementara itu muda-mudi Jemaat Gereja HKBP Bolon Pangururan Kabupaten Samosir menggelar teatrikal Jalan Salib Yesus diwarnai dengan penuh haru. Teatrikal aktualisasi perjalanan salib Yesus yang diperankan oleh muda-mudi gereja HKBP Bolon Pangururan diawali dengan penyiksaan oleh pasukan Romawi yang selanjutnya disidang untuk disalibkan. Dalam teatrikal aktualisasi perjalanan salib Yesus merelakan dirinya ditangkap untuk menebus dosa manusia. Meski diguyur hujan tidak menyurutkan semangat peserta untuk berperan dan umat Kristiani untuk mensaksikannya. Penderitaan Yesus pun dimulai dalam pemikulan salib saat menuju Bukit Golgata. Sepanjang perjalanan Yesus yang mendapatkan penghinaan dan siksaan dari pasukan Romawi dan penduduk yang tidak menyukainya, Simon, seorang petani dari Kirene, dipaksa untuk membantu Yesus memikul salib. Di Bukit Golgata, akhirnya Yesus disalib dan pada hari ketiga setelah kematian Yesus bangkit dan kembali ke surga yang diperingati sebagai Hari Paskah. Pendeta Resort HKBP Bolon Pangururan Vevo Hutajulu mengatakan bahwa berawal kolaborasi dengan panitia Paskah Teatrikal Aktualisasi Perjalanan Salib Yesus yang penuh haru tersebut perdana berhasil digelar oleh muda-mudi gereja HKBP Bolon Pangururan. Panitia Paskah Janri Sitanggang menjelaskan peringatan Hari Paskah 2024 Jalan Salib Yesus menjadi rangkaian untuk semarak Hari Paskah dan perdana bisa digelar oleh muda-mudi gereja HKBP Bolon. Pemirsa, beragam cara dapat dilakukan oleh umat Kristiani untuk memeriahkan semarak Paskah 2024, seperti pawai obor sambil bernyanyi memuji nama Tuhan. Bersama puluhan pasukan marching band sejumlah umat Kristiani HKBP Bolon Pangururan Kabupaten Samosir dengan obor di tangan berjalan kaki mengumandangkan lagu rohani membangunkan umat Kristiani lainnya untuk ikut pawai obor memperingati Hari Kebangkitan Yesus. Cara pun membuahkan hasil, ratusan jemaat gereja HKBP Bolon Pangururan bersama sejumlah tokoh gereja pun ikut bergabung sambil memegang obor di tangan berjalan kaki mengitari beberapa ruas jalan di kota Pangururan, Kabupaten Samosir. Jemaat juga didominasi oleh anak-anak berjalan sambil menyanyikan lagu rohani. Setelah melakukan pawai obor sambil berkeliling, jemaat masuk ke halaman gereja HKBP Bolon Pangururan untuk berburu telur Paskah berhadiah. Peserta berburu telur Paskah berhadiah, Lois Barus mengaku senang ikut berburu menemukan sebutir telur Paskah berhadiah yang disembunyikan di antara batu di halaman gereja. Di mana nih tadi? Buka batu.
Di dekat batu. Berapa? Satu ya? Warna apa? Warna biru. Apa tulisannya? Mateus. Ini gimana perasaannya dapat telur warna biru yang berhadiah? Senang. Peserta berburu telur Paskah lainnya, Jocelyn Gurning mengatakan berhasil menemukan sebutir telur Paskah berwarna merah yang disembunyikan dekat gerbang gereja. Di dekat gerbang. Dapat berapa tadi di situ? Satu, warna merah ya. Tulisannya apa tuh? Pemirsa, penyidik TNI Angkatan Laut memanggil keluarga Iwan Sutriasman Telaum Banua, korban pembunuhan yang dilakukan Oknum Pomal Lanal Nias, Serda Pom A dan Arial Marsal untuk dimintai keterangan serta sebagai saksi mendukung identifikasi berkaitan kasus tersebut. TNI Angkatan Laut memfasilitasi pihak keluarga korban menghadiri penyidik untuk datang ke Padang. Hal ini berkaitan dengan hasil koordinasi TNI Angkatan Laut kepada pihak polisi yang menemukan mayat pria tanpa identitas di Sawah Lunto pada 30 Desember 2022 yang lalu. Rencananya penyidik mencocokkan DNA keluarga korban dengan mayat pria tersebut. Pihak keluarga juga dengan cepat merespon panggilan dari pihak penyidik TNI Angkatan Laut. Kepentingan kami sebagai orang tua korban ini supaya didapatkan mayat dan dikembalikan ke kampung sendiri, ke halamannya, supaya kami biar hanya tulang satu saja yang penting dibawa ke Nias. Ini korban ini anak keberapa Pak? Dari berapa? Anak yang kehilangan ini anak ketiga Pak. 8 bersaudara mereka. Inilah yang paling yang saksi sama saya, lebih baguslah mati saya ini daripada mati itu. Inilah dia. Biar saya terus terang aja ini Pak Presiden Joko Widodo, tolonglah raga. Kami ini, masyarakat kecil ini, termasuk juga mahkamah militer. Minta tolong kepada mahkamah militer ini supaya bantulah kami. Bantulah gagal anak saya semua. Sementara itu, merespon seruan keluarga atas kasus tersebut, pihak TNI Angkatan Laut telah bergerak cepat menetapkan Serda Pom Adan Arial Marshal dan seorang warga sipil menjadi tersangka. Dan Lanal Nias Kolonel Laut Wisnu Ardiansa menjelaskan bahwa pihak penyidik TNI Angkatan Laut kini telah memanggil pihak keluarga korban untuk turut hadir di Lantamal 2 Padang sebagai saksi serta guna identifikasi mencocokkan dengan mayat pria tanpa identitas yang pernah ditemukan di Sawah Lunto 30 Desember 2022 lalu, apakah ada hubungannya dengan korban? Memenuhi untuk dilaksanakan penahanan. Jadi langsung kita laksanakan penahanan hari itu juga. Pemeriksaan kemudian dilaksanakan secara maraton. Dan pada pagi hari, besok harinya pada tanggal 28 Maret 2024, kami mendapatkan pengakuan bahwa oknum tersebut Serda AAM beserta satu orang warga sipil atas nama MAA telah menghilangkan nyawa saudara IST pada tanggal 24 Desember 2022 sore hari dengan cara ditusuk menggunakan pisau, kemudian jenazahnya dibuang di daerah Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Selanjutnya kami Lanalnias berkoordinasi dengan komando atas dalam hari ini Lantamal 2 Padang dan Ko Armada 1. Kemudian proses selanjutnya dilimpahkan kepada Pom Lantamal 2 Padang. Jadi Lantamal 2 Padang di mana sesuai dengan TKP tindak pidana tersebut. Pemirsa, sepeda motor milik Nazir Masjid raib digondol maling. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran beraksi di siang hari. Rekaman kamera pemantau atau CCTV Masjid Al-Husna Simpang 6 Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Kisaran Barat, Kota Utara mengabadikan detik-detik aksi pelaku mencuri sepeda motor di rumah ibadah. Pelaku yang memakai topi dan kaos berwarna merah itu masuk ke dalam masjid terlihat mondar-mandir bermain handphone sembari memantau para jamaah yang sedang tidur di dalam masjid memanfaatkan situasi korban.
Yang tertidur pulas, pelaku pun mengambil kunci sepeda motor terletak di samping korban. Usai mengambil kunci, pelaku keluar menuju sepeda motor yang terparkir. Kemudian pelaku mendorong sepeda motor tersebut. Dengan kunci asli, sepeda motor itu pun dengan mudah dibawa kabur. Korban bernama Jeffrey mengatakan mengetahui sepeda motornya telah hilang saat dirinya hendak menjemput anaknya seusai pulang sekolah. Atas kejadian tersebut, korban mengaku ikhlas dan belum melaporkan kehilangan itu ke kantor polisi. Hilang dari mana? Mau jemput anak sekolah. Pulang sekolah, kunci udah nggak ada. Terus saya tengok kereta di luar, kereta pun udah nggak ada. Saat itu abang sedang apa di sini, bang? Tidur. Tidur ya, bang. Udah melapor ke polisi, bang? Saya ini belum, Pak. Ada rencana ya? Ada rencana. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan bersama unit Reskrim Polsek Tuntungan berhasil menangkap pelaku pembunuhan di kawasan Simpang Selayang, Kota Medan. Diduga pelaku kesal dengan korban yang melakukan hubungan gelap dengan sang istri. Tersangka berinisial AT yang merupakan warga Simpang Selayang Tuntungan, Kota Medan ini diamankan petugas Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Tuntungan tak jauh dari rumah pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Jonathan di Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang Tuntungan, Kota Medan. Dalam penangkapan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 buah pisau, baju korban dan baju pelaku yang dipakai saat melakukan pembunuhan. Pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban pada minggu lalu diduga cemburu dengan istrinya yang melihat riwayat percakapan istrinya dengan korban di dalam handphone. Hal tersebut membuat pelaku emosi dan langsung membeli sebuah pisau lalu melakukan pembunuhan memakai pisau tersebut. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun mengatakan modusnya pelaku melihat percakapan korban dengan istrinya di handphone lalu kesal dan pelaku membunuh korban. Disebabkan pelaku melihat handphone istri ya yang berisikan riwayat chatting bahwa istri pelaku dengan korban ya JT ya ada perselingkuhan ya dan diakui oleh korban ya sehingga membuat pelaku emosi dan membeli pisau di Pasar Batu dan mencari keberadaan rumah korban ya dan sama-sama warga Nariken. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Selasa 2 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk Provinsi Sumatera Utara Selasa 2 April 2024. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat berpotensi di Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Pada malam hari, masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah lereng timur, pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Gina Febriona. Selamat sore dan sampai jumpa.